Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada Kamis 17 November 2022, kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih ya Tuhan telah mengaruniakan satu hari yang baru kepada kami masing-masing, sehingga kami boleh bangun dari tempat tidur kami, memulai setiap aktivitas pelayanan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami ingin disapa oleh firman Tuhan yang meneguhkan, menguatkan kami dalam menjalani hari-hari kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada 17 November 2022 didasarkan kepada Ulangan pasal 10 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, salah satu pertanyaan klasik yang sering kita utarakan adalah, apakah yang Tuhan inginkan dariku? Semua anak-anak Tuhan tentunya ingin menyenangkan hatinya, karena Ia telah menyelamatkan kita dan terus mengasihi kita, sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Apapun yang kita lakukan, tidak akan dapat menandingi apa yang telah Tuhan berikan dan sediakan bagi kita. Karena itu sepatutnya kita mengasihi dan menyenangkan Dia. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Israel sedang memasuki suatu fase yang penting dalam keberadaan mereka. Sudah bertahun-tahun lamanya sejak generasi ayah ibu mereka keluar dari perbudakan Mesir. Kini generasi yang baru sedang bersiap-siap memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Mereka bersiap akan memasuki perubahan dalam kehidupan mereka, yaitu dari fase padang gurun menjadi fase tanah perjanjian. Di antara mereka sebenarnya tidak ada yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi di depan mereka. Sebelum Musa mengakhiri kepemimpinannya, ia mengulang kembali kitab Ulangan, apa yang telah Tuhan perbuat kepada mereka selama sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Menghadapi fase yang baru ini, setiap orang akan bertanya-tanya, apakah yang Tuhan inginkan dariku? Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini juga yang menjadi pertanyaan kepada kita. Apa yang Tuhan inginkan dari hidup saya? Dari hidup Bapak Ibu saudara-saudari? Mungkin pertanyaannya adalah, adakah di antara kita yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Adakah di antara kita yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Pastilah tak seorang pun di dunia ini yang tidak pernah mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Daud juga mengakui di dalam kehidupannya, Engkau Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Pengalaman bangsa Israel menjadi contoh nyata betapa Tuhan itu baik. Saat berjalan keluar meninggalkan negeri perbudakan Mesir, tak sekalipun dibiarkannya bangsa itu berjalan sendirian. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai mereka. Ketika mereka harus melewati padang gurun, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam dengan tidak beralih. Tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Kebaikan Tuhan tidak hanya sampai di situ. Perihal bahkan makanan jasmani pun dicukupkannya. Orang Israel makan manna 40 tahun lamanya. Meskipun telah mengecap kebaikan daripada Tuhan secara luar biasa, bangsa Israel masih sulit mengucap syukur. Pandangan mereka hanya terarah pada roti, yakni berkat atau perkara-perkara lahiriah saja. Ketika mengalami masalah sedikit saja, mereka langsung memberontak kepada Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan membawa mereka ke padang gurun untuk proses pendewasaan. Bukannya Tuhan bermaksud jahat atas bangsa ini, tetapi Tuhan hendak mengajar supaya mereka sadar bahwa kehidupan ini bukan hanya saja urusan perut atau makanan, minuman, tapi ada perkara rohani yang harus diperhatikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Mungkin Tuhan mengizinkan kesulitan dengan segala bentuknya dalam kehidupan kita, agar kita semakin dewasa dan semakin disiplin dalam iman. Ketika kita telah mampu melalui kesulitan, maka Tuhan akan izinkan berkat-berkat itu kita kecap. Dan pada perikop hari ini, ada 4 hal bagaimana prinsip orang yang hidup dalam Tuhan akan memperoleh berkat dan mampu mengucap syukur. Yang pertama, takut akan Tuhan Allah. Yang kedua, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Ketiga, mengasihi Dia. Dan keempat, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Yang menjadi pertanyaan kita hari ini adalah, apakah kita ingin hidup bahagia di hadapan Allah? Maka lakukan 4 perintah, 4 permintaan Tuhan kepada bangsa Israel. Itu juga yang menjadi permintaan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan, meneguhkan kami, agar bagaimana kami takut akan Tuhan, menaati ajaran Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, mengasihi Tuhan, terlebih mau beribadah kepada Tuhan. Agar melalui itu juga ya Tuhan, kami memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Dan kami juga mengingat betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kami. Walaupun kami terkadang seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk dalam menjalani kehidupan kami. Tetapi ingatkan kami selalu ya Tuhan, ketika Engkau memberkati kami, ketika Engkau mengasihi kami, ketika kami mengikuti jalan-Mu, kami akan memperoleh berkat yang daripada Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hari ini. Kami serahkan kehidupan kami hanya ke dalam Tuhan. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.